Halo, selamat malam pemirsa. Sejak awal pekan hingga hari ini, nama-nama menteri yang disebut akan masuk dalam jajaran Kabinet Prabowo Gibran mulai terlihat. Termasuk dengan tim ekonomi yang sebagian besar ini merupakan nama ataupun wajah lama dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Dengan banyaknya tantangan yang ada, mampukah tim ekonomi dari Prabowo Gibran ini mengatasi permasalahan yang ada? Dan adakah gebrakan baru yang nanti akan dihadirkan untuk mengatasi kelas menengah yang terus turun dan daya beli masyarakat yang melemah? Kita akan membahasnya malam hari ini pemirsa di Indonesia Business Forum bersama saya Vena Kintan dan sejumlah narasumber yang sudah hadir malam hari ini. Saya akan perkenalkan narasumber yang sudah hadir dan juga melalui sambungan virtual malam hari ini. Pertama saya ingin sapa ada Bapak Roy Mandey, Ketua Umum Asosiasi Retail Indonesia. Selamat malam Pak Roy, bisa digunakan mic-nya? Selamat malam Mbak Vena. Sehat Pak Roy? Salam semangat. Salam semangat. Baik, selain Pak Roy, saya ingin juga menyapa Mas Frits Novianto selaku Wakil Ketua Umum Kadin Provinsi Sulawesi Barat. Selamat malam Mas Frits. Selamat malam Mbak Vena. Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji Tuhan, sehat. Baik, selanjutnya ada narasumber di sebelah kanan saya. Ini ada Bang Ahmad Nur Hidayat selaku pengamat kebijakan publik. Seperti biasa, selamat malam Bang. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selain itu juga hadir di sebelah kiri, ini yang paling cantik di antara kita semua. Ada Ibu Lisna selaku pedagang. Selamat malam Ibu Lisna, apa kabar Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin menyapa narasumber kita melalui sambungan virtual pemirsa. Ada Bapak Derajat Wibowo selaku anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran. Selamat malam Pak Derajat. Selamat malam Mbak Vena, selamat malam semuanya. Baik. Ya, kita sudah menyapa narasumber kita malam hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan juga Bapak sudah hadir di Indonesia Business Forum, pemirsa. Tapi sebelum kita memulai diskusi kita malam hari ini, saya akan mengajak Anda pemirsa untuk menyimak tayangan berikut ini. Sejak Senin hingga Selasa kemarin, Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil calon menteri ke kediamannya di Kertanegara 4. Tim ekonomi Prabowo banyak mendapat sorotan karena masih didominasi oleh wajah-wajah lama. Di antaranya adalah Erlangga Hartarto yang saat ini menjabat sebagai Menko Perekonomian, Bahlil Lahadalia Menteri ASDM, Erick Thohir Menteri BUMN hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Berdiskusi mengenai berbagai langkah untuk memperkuat Kementerian Keuangan dan Keuangan Negara untuk bisa mendukung program-program beliau. Makanya berbagai arahan mengenai pengelolaan dari sisi penerimaan negara, pajak, bea cukai, PNBP, belanja negara untuk kementerian lembaga maupun untuk transfer ke daerah, dan juga berbagai investasi yang dilakukan itu perlu dioptimalkan, ditingkatkan kualitasnya, diyakinkan untuk efektivitasnya, terutama untuk manfaat kepada masyarakat. Bukan hanya wajah lama, ada pula wajah baru seperti Fahri Hamzah yang kemungkinan besar akan ditempatkan menjadi Menteri Perumahan Rakyat. Karena masyarakat begitu banyak persoalannya yang akan mesti kita selesaikan pekerjaan-pekerjaannya, dan ini terutama tentunya karena fungsi saya sebagai anggota Satgas Perumahan yang dibentuk dan kita sudah cukup intensif mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di masyarakat. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengaku puas dengan calon-calon menteri yang akan masuk ke kabinetnya. Tim ini harus bekerja lebih keras untuk menghadapi tantangan global. Saya memanggil calon-calon menteri dan wakil menteri, beberapa di antara mereka. Secara garis besar saya puas bahwa kita harus bekerja dengan baik, bekerja dengan keras, bekerja sebagai tim dalam suasana dunia penuh ketidakpastian. Saya apresiasi para ketua umum. Banyak ketua umum yang diajukan orang-orang profesional, karena yang diajukan justru orang-orang teknokrat, ya. Tim ekonomi Prabowo Gibran akan menghadapi tantangan perekonomian yang lebih besar. mulai dari melemahnya daya beli masyarakat yang ditandai dengan deflasi 5 bulan berturut-turut,
turunnya jumlah kelas menengah, melemahnya industri di dalam negeri, jumlah PHK yang naik, hingga pengelolaan fiskal yang harus lebih hati-hati. Ya, tema malam kita hari ini pemirsa adalah menanti langkah dari tim ekonomi Prabowo Gibran. Sambil menanti, kita akan bahas malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber, tapi saya mau mengawali diskusi kita malam hari ini dengan berbincang bersama dengan Pak Derajat Wibowo selaku anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran. Pak Derajat, ini Anda aktif kemudian menjadi anggota Dewan Pakar TKN. Nah, saya mau tahu dulu Pak, ini Anda masuk dalam kandidat juga nggak Pak Derajat? Tidak, saya sejak beberapa pekan sebelumnya sudah tahu kalau saya tidak masuk ya. Tapi saya baru menyampaikan secara publik itu ketika ada yang nanya itu baru hari Ahad kalau nggak salah ya. Kenapa tidak? Karena memang PAN itu, saya kan di Ketua Dewan Pakar PAN ya. Di PAN itu kami mendapatkan 5 portfolio untuk menteri. Kalau perhitungan kabinet itu kan di menterinya ya. Kalau di Wamen itu kan masuk perhitungan yang berbeda. Nah, semuanya diserahkan kepada Ketua Umum dan kemudian kita sepakat bahwa PAN hanya akan mengisi kadernya 2 saja, Ketua Umum dan Yandri. Sementara yang lainnya itu adalah 2 itu diamanatkan kepada pengusaha yang memang sesuai bidangnya. Kemudian yang 1 adalah birokrat karir. Ya. Jadi ya, komposisi dari PAN itu adalah 2 politisi, kemudian 2 pengusaha, 1 lagi adalah birokrat karir. Itu untuk kabinet. Jadi ya kita di PAN solid sepakat bahwa ya itu yang terbaik untuk apa namanya untuk kita serahkan kepada Pak Prabowo dan beliau menyetujui gitu. Jadi kira-kira begitulah cerita ringkasnya. Oke, baik. Terima kasih sudah men-spill jumlah kursi yang didapatkan oleh PAN. Tapi Pak Derajat, kami juga ingin mendapatkan bocoran begitu mengenai susunan dari kabinet Prabowo Gibran. Ini dari tim TKN, adakah informasi mengenai hal ini? Mungkin bisa di-spill sedikit mengenai tim ekonominya, Pak Derajat. Ya kita ada ya, karena Pak Burhanuddin Abdullah kan terlibat di dalam berbagai pembahasan ya. Beliau kan Ketua Dewan Pakar TKN, juga Ketua Dewan Pakar Gerindra. Kemudian saya juga selain melalui PAN, saya juga terlibat melalui tim internalnya Pak Prabowo yang di luar Dewan Pakar. Jadi kita sebenarnya sudah membahas, tapi memang pembahasan kami itu lebih banyak ke kebijakan ya, apa saja yang harus dilakukan segala macam, dan kemudian mengenai posisinya itu tentu yang parpol diserahkan kepada ketum parpol. Misalkan Golkar itu kalau nggak salah ingat saya ada 7 ya Golkar, terus ditambah yang teknokratis, Demokrat kalau nggak salah ada 3 ditambah yang teknokrat 1, mungkin saya agak lupa yang porsi partai lain ya. Tapi yang kami lakukan lebih banyak ke kebijakan. Misalkan contohnya salah satu yang terakhir saya agak intensif adalah membahas bagaimana kita memulihkan produksi gula nasional kita supaya swasembada gula baik itu untuk konsumsi maupun untuk energi, untuk pangan maupun energi itu bisa terpenuhi. Dan saking intensifnya diskusi-diskusi itu kita juga terkaget-kaget gitu loh. Ternyata banyak peluang-peluang baru yang selama ini nggak kita garap gitu ya. Saya kan kasarnya sudah terlibat di diskursus kebijakan publik itu sejak tahun 99, kemudian di DPR tahun 2004. Nah itu kemarin terkaget-kaget tuh, ternyata ada yang begini, ternyata ada yang begini. Nggak bisa saya bocorkan dulu, tapi intinya banyak hal-hal yang kelihatannya sepele, tapi kalau dikerjakan itu ternyata bisa memberikan hasil dan sudah dibuktikan gitu, sudah dibuktikan. Dan yang saya lihat sendiri itu contohnya di produksi pertanian itu adalah salah satunya gula, terus kemudian nanti mungkin juga di padi dan beberapa hal lah. Jadi intinya teman-teman di TKN, teman-teman di Dewan Pakar yang katakanlah tidak diberi amanat di kabinet karena satu dan lain hal, itu tetap berperan di dalam dapur yang meracik berbagai langkah itu.
Oke, baik. Itu dia tadi penjelasan ya, spill sedikit tidak bisa di-spill, tapi ya kurang lebih yang dibahas adalah mengenai kebijakan ke depan. Itu dari Pak Derajat selaku Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran. Nah, bagaimana dengan realitanya pemirsa? Saya mau langsung menuju ke pedagang, ada Bu Lisna. Apa kabar Bu Lisna? Alhamdulillah baik. Oke. Bu Lisna, Ya. saya mau tahu Ibu Lisna ini pedagang jualan apa Bu dan di mana Bu? Baju. Jualan baju. Anak Di mana? di daerah pasar. Oke. Depok. Kondisinya saat ini seperti apa, Bu Lisna? Kalau untuk saat ini sih agak menurun ya, jauh dibanding sebelumnya. Karena kan banyak dari jualan online, kayak gitu, terus banyak dari ekspor di luar, baju-baju luar gitu. Peminatnya kurang. Sudah berapa lama Bu Apanya keadaannya tuh? susah seperti saat ini? Ya udah 3 tahun terakhir inilah. 3 tahun terakhir? Oke. Kalau selama pandemi bagaimana Bu? Kalau pandemi kan kebetulan saya karena emang tutup toko, karena emang sepi kan, pelanggan juga berkurang jauh banget, jadi saya tutup toko, baru rilis lagi tahun 2021. Oke. Jadi situasinya saat ini dan Saat juga ini. waktu tutup toko di pandemi sama-sama sulit ya Bu ya? Sulit sekali. Oke. Kalau boleh tahu Ibu sudah punya anak berapa Bu? Anak saya yang satu kembar. Kembar. Iya, Oke, jadi 2 anak ya Bu ya? 2. Oke. Sudah bersekolah Bu? Udah. Udah. Oke. Baru. Lantas dengan kondisi sulit seperti saat ini Bu, anak kembar Iya. untuk memenuhi sehari-hari bagaimana Bu Lisna? Iya, saya berdagang aja. Dari dagang itu walaupun susah, sulit, nyari usaha, nyari uang, ya jalanin aja. Kondisi sulit ya Bu ya? Sulit sekali Pak. Oke. Bu Lisna, ini kan mau ganti pemerintahan ya Bu Iya. ya? Ada nggak harapan dari Bu Lisna terhadap pemerintahan yang baru? Harapan saya sih semoga ke depannya lebih maju, terus lebih memperhatikan pedagang kecil ya Mbak, gitu. Kan sekarang udah banyak toko online, jadi yang pedagang kayak saya gini di luaran gini agak sulit nyari penghasilannya gitu. Karena orang kebanyakan sekarang mungkin membeli online lebih mudah, tidak usah keluar rumah juga kayak gitu. Oke. Itu yang diharapkan oleh Iya. Ibu Lisna dan juga teman-teman Lebih pedagang lain ya? memperhatikan ya. Baik. Pedagang kecil. Oke, itu diharapkan dari pedagang, tentu kita juga sangat berharap terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Masih akan kita bahas selengkapnya dengan tema menanti langkah besar tim ekonomi Prabowo. Indonesia Business Forum harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Indonesia Business Forum. Kalau di segmen sebelumnya kita sudah mendengarkan suara dari pedagang melalui Ibu Lisna. Sekarang saya mau menuju ke Pak Roy Mandey dari Asosiasi Pengusaha Retail. Pak Roy, walaupun memang belum fix ya, masih menunggu nanti diumumkan langsung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tapi nama-nama yang disebut ini sudah bermunculan begitu. Kalau misalnya memang mengacu pada wajah-wajah lama ini, tentu kebijakan salah satunya mengenai kemungkinan besaran PPN 12% ini akan berlanjut. Apa yang sebetulnya menjadi harapan dari para pengusaha retail? Ya tentunya kami pelaku usaha ini kan sebagai pejuang ekonomi ya. Ya, kontribusi ekonomi kita, konsumsi rumah tangga ya yang di atas angka 5% plus minus ini kan salah satunya kami peritel atau sektor hilir yang mengkontribusi di mana masyarakat belanja. Nah, kami dalam pertemuan seluruh peritel, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, kita coba menaikkan isu atau menaikkan pendapat atau pandangan atau memberi catatan, diperlukan sense of crisis saat ini. Ya. Kenapa dikatakan sense of crisis? Kita tahu banyak catatan yang sudah terjadi. Ya, 5 bulan deflasi. Ya. Kemudian kita juga berhadapan dengan Purchasing Manager Index yang sudah turun 49,2. Artinya produktivitas daripada manufaktur itu juga turun. Ya, karena memang yang ekspor juga sedang turun, ya, geopolitik maupun juga permintaan domestik. Kemudian juga kita berhadapan dengan situasi kondisi di mana kita tahu ketersediaan pangan atau kestabilan harga ini menjadi suatu fenomenal. Ya. Kita dengar kemarin berita di digital bahwa kita shortcut untuk produksi beras kita. Ya. Yang sekarang diperkirakan kita shortcutnya hampir 1,4 juta sampai akhir tahun. Untuk kebutuhan harus ada
dan mau tidak mau karena produktivitas rendah harus import misalnya. Jadi sense of crisis ini penting. Nah ketika kita akan diberlakukannya 1 Januari 2025 sesuai dengan HPP yang 2023 sudah naik dari 10-11 kemudian 11 jadi 12. Kita pelaku usaha berharap dengan sense of crisis ini dapat ditunda, dapat didelay. Karena apa? Karena dengan naiknya PPN misalnya sederhana saja. Sekarang ada beberapa barang justru sudah naik sebelum PPN-nya naik. Kalau PPN-nya naik pasti double lagi karena PPN ini kan akan menyentuh misalnya bahan bakar. Itu juga akan tentunya lebih besar nilainya, akan naik lagi biaya bahan bakar. Kemudian biaya listrik. Ya, karena semuanya itu harus ada pajaknya kan. Kemudian juga transportasi ya. Dan lain sebagainya. Nah, ini semua akan membebani masyarakat. Nah, jadi bagaimana untuk bisa melihat sense of crisis ini menjadi tantangan buat pemerintahan yang baru. Dan kita terus berharap bahwa tidak hanya sampai ke sense of crisis saja, tetapi juga solusinya apa. Ya. Kita tahu bahwa kelompok menengah sudah turun 9,2 juta. Dari 57,4 menjadi 47,6. Nah mid level yang turun ini adalah mereka yang sangat terdampak. Solusinya apa buat mereka ini? Ya, apakah diberlakukan kembali bansos, apakah juga diberlakukan lagi pengurangan biaya listrik, atau juga ada bagaimana mereka bisa memiliki lagi suatu pekerjaan yang dikoordinir dengan pemerintah daerah, tidak hanya pemerintah pusat, ya hilirisasi, ya industrialisasi. Nah ini menjadi bagian yang harus sama-sama disolusikan. Jadi balance terhadap situasi yang terjadi dengan keluar dari situasi ini menjadi PR tentunya dari pemerintah yang baru dan tim ekonomi pemerintahan yang baru. Itu yang menjadi PR dari pemerintahan yang baru. Tapi Pak Roy, Anda melihat dengan nama-nama lama dari pemerintahan yang baru ini, optimiskah Anda? Kalau ya tentunya senioritas itu memiliki satu value. Ya, yang lama tentunya punya pengalaman. Tetapi ini perlukan dirigen satu. Bagaimana dirigen yang konstan, yang gercep, kemudian juga ada holistik, kesatuan tim, nggak bisa bicara satu kementerian saja. Mesti ada kementerian lainnya juga yang mendukung, ada lembaga juga yang mendukung. Yang senior di satu kementerian, kemudian yang junior, ya katakan junior karena memang baru sekarang terpilih atau menjadi bagian daripada kabinet. Nah ini bagaimana nih menyeimbangkannya, yang senior dan junior. Dan ini sangat penting orkestra dari dirigen yang akan merorkestra ekonomi supaya kita bisa punya solusi. Oke, jadi optimis? Optimis. Oke, baik. Itu dia suara dari Asosiasi Pengusaha Retail. Saya mau mendengar suara dari pengusaha daerah bersama dengan Mas Frits. Mas Frits, ini bagaimana kemudian pengusaha daerah merespon adanya susunan kabinet baru di pemerintahan yang kedepannya? Optimiskah? Ya, terima kasih Mbak. Mungkin yang pertama-tama saya mau menyampaikan dulu salam dari Ketua Umum saya di Kadin Sulawesi Barat, Bapak Haji Taslim Tamauni. Sudah saya mewakilkan beliau di acara ini dan juga kami Kadin Sulawesi Barat hari ini bersama Ketua Umum Kadin Indonesia Bapak Anindya Novian Bakri sudah berkomitmen untuk saling mendorong dan mensupport program-program dari Bapak Prabowo Gibran, Presiden terpilih. Nah, dan kami pun di Kadin Sulawesi Barat, Mbak, khususnya Kadin-Kadin daerah, sebenarnya sangat mengapresiasi berbagai program yang sudah direncanakan oleh pemerintah yang baru ini, pemerintah Bapak Prabowo Gibran. Nah, karena kami di Kadin khususnya disampaikan oleh Bapak Hashim, melalui karena beliau juga sekarang sebagai Dewan Pembina kami, menyampaikan beberapa program yang insya Allah menurut kami itu sudah sangat pas untuk teman-teman di daerah. Teman-teman di daerah khususnya UMKM. Nah, ada salah satu program contohnya makan bergizi. Makan bergizi gratis. Nah, ini yang kami lihat potensi ini sangat luar biasa, Mbak. Karena makan bergizi gratis ini akan melibatkan betul-betul sektor UMKM di berbagai bidang. Baik itu pertanian, baik itu perkebunan maupun peternakan. Karena setelah kami mengkaji dan melihat dari program Badan Gizi Nasional itu akan melibatkan UMKM khususnya untuk yang
penjual sayur mayur, beras, telur, ayam dan lain-lain. Ini menurut kami program yang sangat luar biasa dari pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi harapan kami memang dengan adanya program ini dapat membantu pengusaha-pengusaha daerah, khususnya di tempat kami di Sulawesi Barat, Mbak, dan saya sebagai putra salah satu kabupaten di Mamasa, Sulawesi Barat, itu sangat menantikan program seperti ini, karena kami kaya akan perkebunan, kaya akan pertanian, itu dengan adanya ini sudah tidak takut lagi. Karena dengan adanya program ini, dan ini kan akan memberi makan anak sekolah itu setiap hari. Nah, Mbak bisa bayangkan betapa terjaminnya nanti supply untuk setiap yang beternak ayam, pertanian sayur mayur, maupun juga nelayan, semua akan ada kepastian. Nah ini yang menurut kami biasanya tadi yang seperti Ibu sampaikan, memang pengusaha-pengusaha kecil, menengah atau UMKM itu butuh kepastian. Nah dengan adanya program ini kami merasa ini bisa menjadi salah satu gebrakan dari program pemerintah pusat dari Bapak Presiden untuk bisa menjadi pendorong ekonomi di daerah. Itu yang pertama, Mbak. Dan yang kedua juga mohon izin, memang kami mendengar ada program pembangunan rumah. Ya, pembangunan rumah itu ada 3 juta rumah yang akan diinikan di berbagai daerah. Nah, ini mungkin untuk pengusaha-pengusaha menengah yang ada di daerah, ini sangat luar biasa lagi, Mbak, informasi ini. Karena akhirnya pemerintah hadir langsung untuk memberikan satu pekerjaan yang dimana yang kami dengar langsung beberapa kali kesempatan oleh Pak Hasyim, itu akan melibatkan pengusaha-pengusaha lokal. Pengusaha-pengusaha lokal lagi. Dan nah ini yang menurut kami menjadi satu hal yang kami sangat tunggu-tunggu selama ini, Mbak. Kami tunggu-tunggu selama ini bagaimana pemerintah pusat bisa langsung memberikan program yang mengena langsung ke daerah. Mengena langsung ke daerah, dan alhamdulillah syukur di dalam program ini di bawah kepemimpinan Bapak Anindya Novian Bakri, kami semua diarahkan di seluruh provinsi, di seluruh kabupaten untuk siap sedia. Kami untuk siap sedia, dan juga kami di Sulawesi Barat, dan mulai dari sekarang semenjak sosialisasi itu, teman-teman UMKM ini sudah menanti. Sudah menantikan bagaimana rencana program makan bergizi gratis ini berjalan di periode Pak Prabowo Gibran. Nah, cara keterlibatannya seperti apa? Besar harapan kami mungkin dari kementerian terkait seperti Badan Gizi Nasional bisa mensosialisasikan keterlibatan UMKM ini seperti apa dan sejauh mana, karena semuanya sekarang menanti. Semuanya sekarang menanti, dan dari kami di Kadin Daerah memang mengharapkan dengan ada program ini perubahan luar biasa ekonomi di daerah itu bisa terlihat signifikan. Ya, dengan adanya program ini. Nah, mungkin itu, Mbak, dari saya. Terima kasih. Baik. Setelah ini mungkin saya ingin memintai tanggapan ya dari Bang Ahmad Nur mengenai wajah lama di tim ekonomi Prabowo Gibran. Ini seperti apa? Apakah optimis juga? Apakah mampu mengatasi tantangan yang ada? Tapi ditahan di jawabannya usai jeda. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda. Lapangan pekerjaan lah gitu, yang nganggur-nganggur gitu. Sampai sekarang ini parah perekonomiannya, jadi untuk rakyat kecil itu cari duit itu sulit. Harapannya supaya Indonesia lebih maju dan rakyat lebih makmur, kesejahteraannya, dan kalau bisa sekolah digratiskan semuanya. Untuk jaminan kesehatannya harus ditingkatkan lagi. BPJS kalau bisa diturunkan harganya. Kepengennya tuh ya semua pemimpin apapun dia itu jabatannya yang amanah gitu aja. Jangan korupsi, jujur, udah itu doang aja. Kalau jujur sama amanah insya Allah deh makmur di mana-mana juga. Jadi kalau bisa harapannya makin diperluas untuk lapangan pekerjaannya. Terus kalau bisa kriteria yang dibutuhkan itu jangan kalau bahasa anak sekarang jangan di luar Nurul lah gitu. Kondisi sekarang tuh masyarakat susah kerja, bilang gitu ya, susah kerja. Iya, susah sangat. Harapan saya tuh ke depannya sekali lagi ya, tolonglah kita harus punya buku biru pemerintah tuh harus betul-betul dipakai gitu. Jadi kita tuh punya platform ke depannya tuh jelas. Jangan ikuti orang-orang yang punya modal aja, rusak ini negara jadinya gitu. Bisa menambah lapangan kerja,
yang benar-benar real, terus upah pekerja dan terutama guru bisa naik. Ya, itu dia tadi pemirsa harapan dari sejumlah masyarakat mengenai pemerintahan baru Prabowo Gibran ke depannya. Nah, untuk menganalisa dan juga merespon ya harapan dari masyarakat, saya mau kembali ke Bang Nur Ahmad. Pertanyaan menggantung tadi, Bang, ini wajah lama kemudian masuk dalam pemerintahan Prabowo Gibran yang baru begitu. Optimiskah Anda dengan pemerintahan yang baru ini? Apakah mampu melakukan perubahan? Bang Ahmad. Hidup harus optimis ya. Jadi saya kira saya ingin menyampaikan bahwa kita harus optimis terkait janji-janji Pak Prabowo akan dicapai. Hanya saja kami ini termasuk yang bingung karena apa? Pak Prabowo ini punya target 8%. Ada gium perkataan begini, kalau Anda ingin mencapai hasil yang berbeda, lakukanlah dua yang berbeda. Orang yang berbeda dan cara yang berbeda. Nah kalau kita lihat komposisinya yang fotonya di belakang kita ini, kan ini wajah-wajah lama semua. Ya memang betul kita memerlukan yang namanya pengalaman. Tetapi kalau kita melihat capaian yang sudah berpengalaman ini kan harus kita akui hanya 5% pertumbuhannya, stuck di 5%. Jadi kalau cara orang yang lama dan prestasinya hanya 5%, kemudian Pak Prabowo menuntut 8%, itu kira-kira bagaimana mencapainya? Ini kan pertanyaan buat kita semua nih sebagai ekonom. Dan sebetulnya saya agak sedikit kecewa dengan Pak Derajat. Kenapa? Beliau ini selalu bicara mengenai konsep ekonominya Pak Prabowo, tapi kok belum diajak masuk ke kabinet. Padahal saya berharap orang seperti Pak Derajat yang memang paling depan bicara, menjelaskan bagaimana perubahannya dan kita ingin tahu sesuatu yang baru, malah belum diundang gitu. Mungkin nanti kali kalau ada reshuffle berikut ya Mas Derajat ya. Tapi saya kira begini, pesimis itu akan muncul ketika orang lama yang prestasinya juga so-so, biasa-biasa saja, tetapi juga tidak diikuti dengan program-program yang out the box. Nah kalau kita lihat apa yang dilakukan setidaknya mindset dari para tim ekonomi yang kemarin ini kan kita bilang pemikirannya masih konservatif. Mencapai pertumbuhan ekonomi dengan cara-cara konvensional, misalkan mengandalkan ekspor dari komoditi mentah, batu bara dan sawit misalkan. Kemudian mengundang investasi yang sifatnya untuk infrastruktur fisik. Yang menurut saya itu sebetulnya itu adalah cara-cara yang konvensional. Sebetulnya kita dengan changing global geopolitik ini kita harus menempuh cara-cara yang sangat kreatif. Dan ini tidak bisa ditempuh dengan pemikiran-pemikiran konvensional. Setidaknya harusnya ada satu komitmen ketika para menteri-menteri lama ini dipanggil, seharusnya dibicara bahwa ya kita akan merubah cara bekerja kita, cara berpikir kita. Meskipun orang yang disampaikan orang lama. Tapi yang kita sampaikan, kita dengar tadi kan narasinya sama saja. Mengundang investasi masuk sebesar-besarnya tetapi tidak dijelaskan ke sektor yang mana. Padahal dunia ini saat ini kita punya sektor energi baru. Sektor teknologi yang bisa dijadikan sumber pertumbuhan baru. Nah ini belum dikembangkan. Ini belum dijadikan satu arahan yang baru. Yang kedua saya kira tantangan yang menarik adalah mengenai ketimpangan. Ya ketimpangan ini tadi disampaikan oleh para masyarakat, mereka butuh pekerjaan, harga-harga mahal. Nah kemudian kita kalau melihat dengan tim yang sekarang, ketimpangan itu kan tidak diadres dengan baik. Nah saya kira kita menginginkan memang ada satu optimisme ya yang disertai juga dengan orang yang sebetulnya kita harapkan orang yang baru seperti Mas Derajat, seperti Pak Burhan Nurdin Abdullah itu kan juga Dewan Pakar tapi belum disebut namanya. Padahal kita berharap beliau. Yang kedua saya ingin soroti adalah ketika kita bicara Kementerian Keuangan, ini cukup menarik. Belum pernah ada Kementerian Keuangan atau Kementerian Strategis yang wakil menterinya itu jadi banyak. Ini khusus Menteri Keuangan kita mendapatkan kabar 3 wakil menteri. Pak Suhasil dipanggil, ada Thomas Juandono yang sekarang, kemudian ada satu lagi Pak Anggito Abimanyu. Nah ini bagaimana cara kerjanya, Anda bisa bayangkan di birokrasi itu, satu wakil menteri dengan menterinya saja, itu ada 3 pendapat, 2 orang padahal, apalagi sekarang udah banyak. Nah kita menginginkan ada satu penjelasan bagaimana nanti dengan birokrasi yang ada. Kita paham sebetulnya penempatan Pak Anggito di situ misalkan untuk memperkuat badan penerima negara. Tetapi kenapa enggak kebaiknya langsung saja dibentuk kementerian baru misalkan untuk itu. Kenapa harus di statusnya sebagai wakil menteri keuangan.
Nah, saya kira ini yang menjadi jawaban dari kalangan ekonom, pengusaha, dan masyarakat umum. Ini kira-kira jangan sampai pemerintahan yang akan datang ini disibukkan dengan internal birokrasi, sementara kita ini butuh action, butuh penciptaan lapangan pekerjaan, harga-harga yang lebih murah, dan sebagainya. Saya kira ini menjadi tantangan baru buat mereka yang menjabat. Itu catatan dan juga tantangan dari pengamat kita. Saya mau Pak Derajat merespon hal ini. Pak Derajat, ini bisa direspon dari pengamat kita. Ada catatan ketimpangan, kemudian narasinya sama. Yang harus diubah ini adalah cara kerjanya. Seperti apa, Pak Derajat? Pak Derajat? Oke, silakan Pak. Ya, silakan Pak. Baik. Nampaknya ada gangguan komunikasi dengan Pak Derajat. Kalau begitu saya mau ke Pak Roy terlebih dahulu. Pak Roy, saat ini kan sektor manufaktur sedang turun ya Pak ya. Apa kemudian saran untuk Menteri ke depan, Menteri Perindustrian yang kalau kita lihat ini adalah orang lama yang akan berlanjut begitu di pemerintahan ke depan? Ya, tentunya perlu ada langkah-langkah yang strategis, ekspansif, dan relevan ya. Karena kita ketahui bahwa sekarang ini, tadi saya sudah sebut ada penurunan di PMI. Dan ini berdampak ke sektor hilir kami, ya, di retail. Ya. Jadi kalau ini tidak ada perbaikan atau masih sama caranya, tadi Pak Ahmad sudah katakan cara yang baru ya. Tentunya ini nggak akan ada perubahan ya. Dan ketika nggak ada perubahan berarti lebih terpuruk lagi kita nanti. Nah ini mesti sama-sama dibangkitkan. Jadi bagaimana caranya PMI misalnya produktivitas. Produktivitas di PMI itu sektor hulu. Mesti yang diperbaiki bukan sektor hulunya saja tetapi juga sektor hilirnya, daya belinya. Bagaimana mungkin kita mengharapkan sektor hulu tingkatkan produktivitas kalau pembelinya lemah, konsumennya lemah, ada penurunan daya beli. Deflasi kita udah membuktikan 5 bulan berturut-turut. Nah jadi bagaimana perbaikan di seluruh sektor dengan konsentrasi masing-masing kementerian lembaga yang ada. Ya. Jadi kementerian yang bertambah ini kita berharap, pelaku usaha berharap tentunya bukan menjadi stagnan karena begitu banyak proses koordinasi yang harus dilakukan. Ya, kita ambil contoh misalnya hubungan kelembagaan itu nggak mudah yang kami dengar untuk memberikan satu persetujuan atau untuk memberikan mengkonkretkan satu harapan. Nah ini sekarang bertambah. Nah sejauh mana itu bisa diselesaikan atau dilakukan? Jadi kembali lagi kita bicara tentunya ini semangat yang sama untuk bagaimana pemerintahan baru memiliki sense of crisis ya. Kita optimis tapi juga dengan catatan dengarkanlah juga suara-suara kami pelaku usaha ya. Libatkanlah pelaku usaha. Tadi dari Pak Fritz katakan daerah sekarang sangat terbuka. Kita senang mendengarkannya karena memang sekarang banyak program yang akan mengalir ke daerah. Tapi bagaimana kebijakannya bukan karena sosialisasi saja baru kita diikut sertakan, tapi dari inisiasinya. Jargonnya sudah keluar sekarang ya. Ada kalau tidak salah ada sekian belas program yang memang akan dilakukan. Tapi bagaimana inisiasi itu berjalan atau bisa dikonkretkan perlu melibatkan kami pelaku usaha sebagai pelaksananya. Bukan hanya sosialisasinya saja. Nah, ini kan ini sesuatu yang berubah. Nggak ada perubahan selain perubahan itu sendiri. Kalau kita mau berubah, kalau kita mau maju. Oke, baik. Dengarkanlah suara masyarakat dan juga para pengusaha dan juga libatkan begitu. Saya mau kembali Pak Derajat, mungkin komunikasinya sudah baik. Pak Derajat ini merespon suara-suara dari para pengusaha, masyarakat dan termasuk menjawab tantangan dari pengamat kebijakan. Ini seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Vena. Mohon maaf tadi di sebelah saya ada cucu, jadi tadi saya unmute. Jadi begini, saya akan menghindari bicara soal personel seperti yang disampaikan oleh Mas Maknur ya, tapi terima kasih atas semua masukannya ya. Untuk soal personel itu kita serahkan sepenuhnya, itu adalah hak prerogatif Pak Prabowo. Beliau sudah menyusun tim. Soal optimis tidak optimis, kita lihat, kita beri waktu lah mereka kan.
mereka mulai bekerja juga belum, Pak Prabowo dilantik juga belum. Jadi kita beri waktu mereka untuk menunjukkan kinerjanya ya. Tapi soal mendengarkan suara dari masyarakat itu saya rasa selalu dilakukan ya. Dan mungkin juga itu peran-peran yang bisa diambil oleh orang-orang seperti saya maupun teman-teman di Dewan Pakar, teman-teman di tim Pak Prabowo yang lainnya ya. Mbak Vena mungkin lihat ada orang-orang kunci di sekitar Pak Prabowo yang namanya nggak disebut, nggak dipanggil. Tapi saya tahu peran beliau tuh luar biasa tingginya, luar biasa vitalnya gitu ya. Jadi mungkin seperti zaman dulu itu ada tim yang memang bebas dari sekat-sekat birokrasi. Kayak saya sekarang, saya mulai menangani beberapa produksi pangan, kemudian menyisir beberapa penerimaan yang terlepas dari sekat birokrasi. Jadi kita bisa bebas dan langsung nanti hasilnya langsung masuk ke presiden gitu ya. Saya tidak tahu bagaimana nanti polanya, kan tetapi intinya apa yang disampaikan oleh masyarakat itu tentu akan sangat didengarkan. Dan Bang Roy udah lama nggak ketemu, itu soal PPN 12%. Itu Trust Me, saya akan terus berjuang di dalam untuk supaya PPN 12% itu kita tunda dulu lah ya sampai dunia usaha bisa bernapas, sektor retail bisa bernapas, Bu Lisna bisa bernapas, maaf yang Kadin dari Sulbar saya lupa namanya ya, semua bisa pulih kembali, baru mungkin baru dipertimbangkan penerapannya. Saya akan tetap berusaha untuk menyuarakan apa yang saya dengar dari masyarakat. Tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo, ini adalah kerja tim. Tentu nanti akan dibahas oleh tim yang formal yang ada di kabinet untuk bagaimana menyikapi apa yang disampaikan masyarakat. Tapi yang ingin saya sampaikan, beri mereka kesempatan, beri mereka waktu untuk membuktikan kinerjanya, dan saya rasa nanti setelah 100 hari Pak Prabowo akan mengevaluasi siapa yang nggak perform, tentu akan dikoreksi dan seterusnya. Oke, baik. Ditampung dan berikan waktu kurang lebih 100 hari. Nah, setelah 100 hari kita harus menunggu berapa lama? Nanti kita akan bahas lengkapnya sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Anda kembali di Indonesia Business Forum, pemirsa. Kita lanjutkan diskusi kita. Kalau sebelumnya Pak Derajat ini juga sudah menyampaikan bahwa biarkan pemerintah yang baru ini bekerja sampai dengan 100 hari. Nah, setelah 100 hari ini seperti apa? Mungkin saya mau minta respon dari pengamat Bang Ahmad Nur. Silakan bisa memberikan closing statement. Saya berharap dalam organisasi itu ada learning curve waktu dia belajar. Nah, waktu dia belajar nih harusnya prosesnya itu singkat. Jadi harusnya nggak butuh 100 hari. Hasilnya itu nyata, itu bisa dibuat 30 hari kelihatan. Harapan kita. Tetapi kalau melihat orang yang dipanggil, kabinet kemarin dan wakil kabinet kemarin, saya hitung tuh 108 orang. Dan 108 orang mengingatkan saya kabinet 100 menteri ini. Dan Anda bisa bayangkan, bukan hanya orang lama, tetapi harus menyusun organisasi yang meliputi 100 orang, ini cukup challenging. Sehingga saya ingin sampaikan bahwa ini memang hak prerogatifnya calon presiden terpilih. Kita memang berikan waktu, tetapi kita berharap cepat. Dan saya kira sekarang ini momennya adalah momen yang tidak bisa lama-lama lagi, karena bonus demografi yang terjadi ke depan akan habis di era Pak Prabowo sekarang. Karena kalau menyanyiakan 1 hari pun menurut saya itu sangat celaka kita, karena ini kesempatan emas akan hilang. Sehingga saya ingin sampaikan bahwa ya selamat bertugas buat nanti orang-orang yang terpilih secara resmi di tanggal 21 nanti diumumkannya dan disumpah. Tetapi saya ingin ingatkan bahwa mereka tidak bisa lagi menggunakan alasan sedang belajar, butuh koordinasi lama, tidak. Rakyat butuh cepat, dan saya kira Pak Prabowo juga mengatakan bahwa kita langsung kerja cepat, kita tidak mau menyanyiakan waktu, dan yang paling penting adalah 8% itu harus tercapai. Saya ingin punya 2 prediksi. Prediksi yang pertama saya adalah, saya kok punya feeling ini kabinet ini nggak bertahan lebih dari 1 tahun. Ini pasti akan ada reshuffle. Kenapa? Alasannya sederhana, ini hanya untuk smoothing transisi saja. Tapi yang kedua prediksi saya, ini mudah-mudahan setelah diganti baru dia bisa lari dengan sangat cepat. Harapan saya begitu. Itu harapan dari Bang Ahmad Nur. Nah, saya mau ke Mas Frits, silakan singkat saja Mas. Jadi izin Mbak, jadi kami di Kadin pun sebenarnya tadi saya tambahkan, dengan program makan bergizi yang disampaikan oleh Dewan Penasihat kami Pak Hashim, jadi
di kita itu kami sangat optimis dengan adanya makan bergizi itu, seperti yang kita perkirakan itu juga akan menyerap banyak tenaga kerja. Karena tenaga kerja untuk menyiapkan makan bergizi ini baik dari sisi dapurnya, tukang masaknya, tukang pengantarannya itu sangat berpotensi untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Nah, dan juga mungkin saya izin Mbak menyampaikan, jadi kami di Kadin Indonesia, khususnya di Kadin-Kadin Provinsi juga, sangat mengapresiasi di bawah kepemimpinan Bapak Anindya Bakri, itu ada satu Mbak yang mau saya sampaikan, bahwa kami juga sudah dibawa untuk bertemu dengan Menteri Investasi, Bapak Rosan Rostani, mantan Ketua Umum kami, untuk bisa melibatkan banyak investasi-investasi baru di daerah-daerah, di provinsi. Seperti tempat kami ada dua hal Mbak yang saya ini kan, itu sudah tidak lagi berbicara tambang Mbak, kami sekarang berbicara energi hijau gitu. Jadi ada carbon credit, biodiversity. Jadi bisnis-bisnis baru yang memang menurut kami ini bisnis yang bisa dikembangkan di era Pak Prabowo ke depannya. Bisnis yang bisa dikembangkan. kasih. Terakhir mungkin saya mau ke Bu Lisna. Bu Lisna, ini apa yang menjadi harapan dari para pedagang untuk pemerintahan ke depan, Bu? Kalau harapan saya sih lebih memperhatikan pedagang retail kayak saya yang jualannya secara langsung, itu aja. Oke, untuk bisa diperhatikan. Terakhir, Pak Roy? Ya, kami memberi catatan optimis tapi dengan catatan. Artinya kami challenge dengan pemerintahan yang baru, kabinet yang baru, relevan, adaptif, ya konkret, ya tadi setuju untuk tidak berlama-lama lagi, tetapi gercep, ya lugas dan selalu mengikutsertakan pelaku usaha, ya dan juga mendengar masyarakat. Jadi ini menjadi bagian yang penting untuk kita maju bersama. Oke, baik. Karena keterbatasan waktu, saya tidak bisa mendengarkan begitu respon dari Pak Derajat. Mungkin Pak Derajat nih bisa mendengarkan suara-suara dari masyarakat, dari Bu Lisna, para pedagang, kemudian ada pengusaha retail, kemudian ada pengusaha daerah, dan masyarakat lainnya tentunya. Terima kasih banyak untuk Ibu dan juga Bapak-Bapak atas waktunya di Indonesia Business Forum. Kita semua berharap bahwa pemerintahan ke depan ini bisa mengatasi tantangan ekonomi yang besar. Saya Fena Kintan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Sampai jumpa.